Baik, di sini saya akan mempraktekkan pijatan oksitosin dan memposisikan bayi dengan benar. Dan di sini saya Dede bersama pasien saya bernama Ista. Yang langkah pertama yaitu kita memposisikan ibu. Kemudian kita menyuruh ibu untuk duduk. Setelah itu menyuruh ibu untuk tunduk sedikit. Kemudian kedua tangan ibu berada pada bagian tumpuan di depan. Setelah itu kita mencuci tangan menggunakan 6 langkah yang efektif. Kemudian kita bilas dan keringkan. Setelah itu kita menutup tirai agar menjaga privasi pasien. Kemudian kita masuk pada pijatan oksitosin, yaitu langkah yang pertama, kita menanyakan pada ibu mau kita yang bantukan buka pakaian ibu atau ibu yang membuka sendiri. Dan di sini ibu mau membuka pakaiannya sendiri. Kemudian kita tutup dengan kain. Setelah menutup kain, kita mengolesi baby oil pada tangan, kemudian kita melakukan pijatan. Yaitu langkah pertama, yaitu kedua ibu jari berputar, kemudian arahkan pada bagian bahu. Lakukan sebanyak 20 kali. Kemudian langkah kedua yaitu kita susuri sampai pada bagian bawah ibu. Kemudian kita lakukan teknik yang pertama. Setelah itu yang ketiga yaitu langkah yang ketiga yaitu kita tekan dari bagian atas ke bagian kanan dan kiri, lakukan secara berulang sampai pada bagian bawah. Setelah itu kita masuk pada teknik yang keempat, yaitu kedua ibu jari berada pada bagian belakang, kemudian saling ketemu, tarik dari bagian dalam keluar, lakukan dari atas sampai bawah. Setelah itu kita masukkan pada teknik yang kelima yaitu love sing. Kepalkan dua jari kemudian membentuk love. Setelah itu tekan pada bagian tengah. Lakukan teknik itu secara berulang. Jika sudah, kita mengambil kain kemudian kita memakaikan kembali pakaian pasien. Kemudian kita memposisikan kembali ibu. Kemudian teknik yang kedua yaitu kita masuk pada memposisikan bayi, yaitu dimana kita mengajari ibu memposisikan bayi yang dengan benar. Yang pertama kita menyuruh ibu agar kaki ibu jangan tergantung, kemudian bantal berada pada bagian belakang dan pada atas paha ibu. Kemudian teknik yang pertama yaitu kemudian perut bayi berdekatan dengan perut ibu. Kemudian muka bayi juga jangan lebih tinggi daripada payudara. Setelah itu mulut bayi berada pada bagian dekat puting ibu. Kemudian kita pencet puting susu ibu. Kemudian kita mengolesi ASI yang keluar pada payudara ibu. Kemudian kita olesi. Setelah itu, jika payudara ibu besar maka kita membentuk tangan berbentuk C. Kemudian kita melakukan menyusui pada bayi. Pastikan bayi menyusui dengan benar dan tidak mengecap-ngecap. Setelah itu kita keluarkan puting dari mulut bayi menggunakan jari kelingking dari dalam keluar. Setelah itu kita pindahkan kepada payudara yang sebelah. Itu lakukan dengan teknik yang sama, yaitu dengan cara mengeluarkan air susu kemudian mengolesi pada puting susu ibu. Setelah itu, jika payudara membesar, kita membentuk menggunakan huruf C untuk menyusui bayi. Jika sudah, maka kita keluarkan puting susu dari mulut bayi, kemudian kita lanjutkan dengan teknik menyendawakan bayi, yaitu kita mengangkat bayi, kemudian dagu bayi jangan berada pada bagian bahu ibu. Dagu bayi lebih tinggi daripada bahu ibu. Setelah itu kita tepuk-tepuk bagian belakang agar bayi menyendawa. Kemudian teknik yang berikutnya menyendawakan bayi dengan cara menyendawakan di atas paha ibu, yaitu kita mengangkat bayi kemudian kita balik. Setelah itu kita tepuk pada bagian belakang bayi. Sesudah itu kita tanyakan pada ibu apakah ibu sudah mengerti atau belum. Kemudian lakukan 6 posisi menyusui yang benar, yaitu yang pertama yaitu kita gunakan teknik bersandar atau laid back breastfeeding, yaitu dimana
Sandarkan punggung pada sebuah bantal yang menempel ke dinding kursi. Kemudian posisikan perut bayi di bawah dada ibu dan kepala bayi sejajar dengan dada. Pastikan hidung bayi tidak tertekan dan lehernya tidak menekuk. Setelah itu bayi sudah bisa menemukan puting payudara dengan sendirinya. Setelah itu mulailah menyusui. Lakukan juga pada payudara yang sebelah dengan teknik yang sama selama 15 menit. Teknik yang kedua yaitu teknik cradle hold, yaitu di mana gendong bayi dengan salah satu tangan ibu, kemudian pastikan posisi kepala bayi ada di lengan tangan ibu yang tertekuk dan perut bayi di tubuh ibu. Setelah itu, kita pastikan posisi kepala bayi dan lengan ibu yang tertekuk harus berada di sisi yang sama. Setelah itu, kita jaga agar posisi kepala tetap sejajar dengan bagian tubuh yang lain. Setelah itu, kita coba gunakan bantal untuk meringankan beban pada ibu saat menopang bayi. Setelah itu mulailah menyusui seperti biasa. Masuk pada teknik yang ketiga yaitu posisi cross cradle hold, yaitu di mana sama dengan posisi yang kedua, yaitu di mana gendong bayi di depan tubuh ibu, kemudian dengan posisi punggung dan lehernya sejajar. Setelah itu angkat punggung bayi dengan tangan sebelah kiri, kemudian posisikan kepala bayi berada di sebelah kanan agar bisa menyusui pada sisi kanan payudara. Setelah itu biarkan bagian bawah tubuh bayi ditopang oleh siku tangan ibu yang tertekuk. Yang keempat yaitu posisi football, yaitu di mana posisikan tubuh bayi di bagian sisi payudara di mana tempat bayi akan menyusui. Setelah itu gunakan pada sisi payudara yang akan menyusui untuk menopang tubuh bayi di samping tubuh ibu. Setelah itu tekuk lengan tangan ibu dengan telapak tangan menghadap ke atas seolah sedang memegang bola untuk menopang lehernya. Kemudian biarkan punggung dan tubuh bayi ditopang oleh tangan ibu dan didekatkan ke sisi ibu. Setelah itu kemudian kaki bayi juga harus terselip di bawah lengan ibu. Jika perlu itu bagian tangan lain yang tidak bertugas untuk menopang bayi bisa ibu gunakan untuk memegang payudara yang dipakai menyusui dari arah bawah. Kemudian kita gunakan tangan untuk memegang payudara untuk menyusui dari arah bawah puting ibu. Masuk pada posisi yang kelima yaitu posisi sitting baby, yaitu di mana ibu duduk dalam posisi tegak dan posisi bayi juga duduk menghadap ke tubuh ibu. Setelah itu bayi yang baru mahir itu biasanya bisa duduk dengan sendirinya. Itu bisa dibantu dengan bersandar pada tangan yang melingkari tubuhnya. Bayi yang sudah terbiasa duduk dengan sendiri biasanya lebih mampu untuk duduk tegak tanpa perlu diberi sandaran. Setelah itu kita pastikan leher dan punggung bayi lurus sejajar. Kemudian pastikan hidung bayi tidak tertekan dan dapat bernafas dengan lancar. Setelah itu kita lakukan untuk menyusui bayi dengan benar. Kemudian kita masuk pada teknik yang terakhir atau keenam, yaitu di mana posisi berbaring atau side lying, yaitu di mana ibu berbaring di salah satu sisi tempat tidur kemudian menghadap ke bayi. Setelah itu posisi tubuh bayi, bibirnya berada dekat dengan puting payudara ibu. Setelah itu miringkan tubuh bayi dan berikan dorongan sedikit pada punggungnya agar lebih mudah untuk mencapai puting payudara ibu. Setelah itu kita lanjutkan teknik menyusui dengan benar.